Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat semua. Sehat Bu. Ibu minta tolong kepada anak-anak untuk melihat sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada tolong diangkat buang ke tempat sampah. Sudah Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran alangkah berkahnya yang ilmu yang akan kita dapatkan, mari kita berdoa menurut pelajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Baik, di sini Ibu akan mencek kehadiran kalian. Arya Dewa, Ibu. Kiki, Hadir Bu. Mary, Hadir Bu. Adi, Hadir Bu. Ella, Hadir Bu. Cahyono. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada anak-anak untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Siapa di sini yang masih ingat pelajaran minggu lalu, anak-anak? Ingat Bu Guru. Pak Bu. Baik, di sini ada yang tahu apa itu Pancasila? Saya Bu. Baik, apa itu Pancasila, Kiki? Pancasila itu adalah dasar negara. Siapa lagi? Saya Bu. Ya. Pancasila itu adalah ideologi negara. Baik, terima kasih. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila juga memberikan arah bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan, baik kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai landasan bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar yang mendasari pembentukan negara Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga ideologi negara. Indonesia sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang menjalankan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan abadi yang menuntun seluruh warga negara Indonesia yang berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila 5 Pancasila. Baik, di sini ada yang tahu apa itu fungsi Pancasila, anak-anak? Sebagai ideologi negara. Ya, sebagi Sebagai pedoman hidup untuk masyarakat Indonesia. lagi. Sebagai pemersatu bangsa. Baik. Baik, Ibu akan menjelaskan fungsi Pancasila. Yang pertama, fungsi sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi acuan atau pedoman dalam menetapkan arah kebijakan negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengarahkan negara Indonesia pada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, fungsi sebagai dasar hukum, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi alasan bagi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap undang-undang yang dibuat harus berlandasan pada Pancasila untuk menjaga agar setiap kebijakan tetap terbijak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga, fungsi sebagai pandangan hidup. Maksudnya Pancasila juga menjadi pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan perilaku. Yang terakhir yaitu fungsi sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya di sini mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati antar kelompok sosial yang berbeda. Di sini apakah ada yang sudah mengerti maksud dari fungsi Pancasila, anak-anak? Ya, mengerti. Baik. Selanjutnya Ibu akan membahas fungsi Pancasila dalam mengatasi konflik sosial. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi konflik sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat Indonesia. Konflik sosial yang dapat terjadi di Indonesia seringkali berkaitan dengan perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki fungsi untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Baik, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya di sini mendorong toleransi beragama dan saling menghormati dalam kehidupan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya di sini menekankan perlunya memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pemersatu Indonesia. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan tentang pentingnya musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan masalah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini memastikan bahwa keadilan sosial dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada yang paham, anak-anak? Paham, Bu? Paham.
bernegara. Sebagai landasan negara, Pancasila mendasari sistem pemerintah Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Pancasila juga memberikan prinsip dasar bagi peraturan kehidupan sosial, di mana keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan menjadi acuan bagi kehidupan bersama. Di sini ada yang sudah paham anak-anak? Paham. Baik, dari paparan materi yang Ibu sampaikan tadi, kalau anak-anak sudah paham semuanya, di sini Ibu akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok pertama mengidentifikasikan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan soal kelompok kedua menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Baik, kelompok pertama Arya Dewa, Kiki, dan Adi. Kelompok kedua Ella, Mary, dan Cahyono. Adi sama Dewa, Kiki, sama Adi. Cahyono sama. Ibu kasih waktu 3 menit. Siap. Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan masuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang mengidentifikasikan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi ideologis, fungsi politis, fungsi sosial, fungsi hukum, dan fungsi moral. Fungsi ideologis yaitu sebagai dasar negara dan ideologi nasional, sedangkan pada fungsi politis yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arya Dewa. Ya, terima kasih para moderator. Langsung saja lanjut yaitu fungsi politik, di mana mengatur hubungan negara dan warga. Lanjut, fungsi moral, mengajarkan nilai-nilai, mengembangkan moralitas dan akhlak mulia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin akan disampaikan oleh saudara. Baik, karena saya akan meneruskan materi dari moderator. Selanjutnya fungsi hukum. Yang pertama sebagai dasar hukum nasional. Yang kedua mengatur hubungan antar warga negara. Yang ketiga menjaga keadilan dan kesehatan. Mungkin Baik. segitu saja yang bisa saya Baik, sampaikan. itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke teman-teman. Apakah ada yang ingin dipertanyakan?
Silakan Cahyo. Baik, kalau tadi disampaikan dari kawan-kawan bahwasanya ada fungsi politik. Itu bagaimana contoh dari fungsi politik itu menanya dalam berkaitan dengan hubungan antara warga negara. Bagaimana contoh? Contoh fungsi politik, pengimplementasiannya kayak gimana? Baik, mungkin sedikit saya bisa sampaikan Cahyo. Terkait dengan masalah kaitannya politik dengan kehidupan masyarakat. Nah, politik dengan kehidupan masyarakat itu tidak jauh beda. Yang mana dalam kehidupan yang kita sehari-hari juga itu termasuk adalah berpolitik gitu. Tapi berpolitik yang dimaksud oleh saya itu dalam pemilihan gitu. Baik, mungkin saya sedikit. Fungsi politik yaitu sebagai pembentukan negara, sebagai ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa, sebagai dasar hukum untuk pengembangan kebijakan. Baik, mungkin itu saja. Apa bisa dipahami? Ada lagi ya? Ya mungkin cukup. Baik, kalau sudah paham kami tutup saja sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Baik, kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, materi pertama yaitu sebagai analisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila adalah dasar